Halo teman-teman, balik lagi di Free Driving Indonesia ya. Jadi di video kali ini gue akan ajari kalian trik coloring rambut sederhana namun dengan hasil yang luar biasa seperti pada gambar berikut ini. Nah, cara ini juga sering gue gunain saat gue lagi bikin video speed painting atau speed drawing kayak gitu ya. Itu gue sering pakai cara ini karena cara ini lebih cepat gitu dan gak memakan waktu gitu ya. Dan di sini gue udah coloring rambut dua karakter ya, cewek sama cowok, karena banyak banget yang protes gitu kalau gue bikin ceweknya doang, ntar yang cowoknya ditanyain gitu, yang cowok juga dong bang gitu, kalau gue bikin cowoknya doang ntar yang cewek disuruh juga bikin videonya lagi gitu ya. Jadi kali ini gue bikin dua aja sekalian biar langsung aja ya, nggak usah bikin dua video gitu. Dan lagi pula untuk coloring cowok sama cewek sebenarnya sama cuy ya. Kalau menggambar rambutnya mungkin beda, tapi kalau untuk coloring itu sama-sama aja. Nah oke, cara kali ini itu walaupun kalian bisa lihat ya, ini kelihatannya cukup bagus ya. Tapi walaupun kelihatannya kompleks kayak gini, tapi sebenarnya ini pakai cara yang sederhana dan nggak pakai cara yang muluk-muluk dan cukup mudah juga, kalian pasti bisa mengikutinya. Nah oke, jadi langsung saja ke tutorial ya. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah siapin gambar ya, dan kita akan coloring yang bagian cowok dulu, yang cewek nanti. Nah, yang cowok ini akan gue coloring warna hitam ya rambutnya ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kalian tambah layer seperti ini. Ingat ya, layer line art ada di atas ya, yang ini. Kemudian layer color itu ada di bawah, jangan di atas layer line art ya, karena nanti hasilnya biasanya kurang memuaskan gitu. Nah, di sini gue akan coloring langsung ya. Jadi kalian pergi ke menu warna dan kalian cari warna abu-abu. Jika warna hitam ya, kalian pakai warna abu-abu gelap dulu. Jangan pakai warna langsung hitam gitu, karena nanti akan menyatu dengan line artnya gitu ya. Dan nanti kalian akan bingung. Jadi mending kalian bikin abu-abu gelap dulu seperti ini ya. Kalian bisa lihat itu posisi dari lingkarannya. Dan setelah itu kalian bisa langsung coloring. Ada dua opsi. Jika line art kalian bagus, kalian bisa pakai ember cat. Tapi jika line art kalian jelek alias putus-putus ya, kayak gini, kalian harus pakai kuas ya. Dan kuasnya terserah ya, kalian bisa pakai dip pen kasar ataupun kalian bisa pakai flat tip pen yang ini. Flat tip pen ini cukup besar ya, jadi bisa coloring cepet. Jadi kayak gini cuy, bisa coloring cepet ya. Dan di sini gue akan coloring dulu. Oke, jadi ini dia ya, kalian bisa lihat ya, coloringnya masih acak-acakan ya. Jangan takut cuy ya, kalau acak-acakan kayak gitu tinggal dirapiin aja. Ini digital jadi mudah dirapikan gitu ya. Nah, di sini gue akan rapikan dulu. Nah, cara rapiinnya itu kalian tinggal pilih aja bagian-bagian mana yang sekiranya bagian rambut yang belum di coloring ya, kalian gores pakai ini, pakai dip pen kasar ya. Kalau merapikan itu pakai dip pen kasar cuy ya. Nah, jika kelebihan kalian bisa hapus menggunakan penghapus. Oke, udah selesai semua ya. Jadi udah gue rapiin ya. Kenapa kok pakai ini penghapusnya? Penghapusnya ini di dip pen kasar ya. Kalau kalian tekan ini, yang di sebelah penghapus itu nanti ada opsi penghapusnya. Nah, di sini gue pakai dip pen kasar karena lancip cuy ya. Jadi di sela-sela kayak gini tuh bisa kena gitu, bisa dihapus ya. Jadi nggak kehapus semua. Nah, oke, jika udah selesai seperti ini, biasanya gue langsung kasih detail-detail kecil ya. Ya, ini teknik atau cara yang biasanya gua lakuin di setiap fan art gua ya. Nah, di sini kan ini kan layer dari rambut ya, layer color rambut, dan ini layer dari line art. Nah, kalian bikin satu layer lagi di bagian paling atas ya, di atas layer line art seperti ini. Dan untuk warnanya tetap sama ya, seperti ini, tetap sama. Dan kalian tinggal sesuaikan ukuran dari dip pen kasarnya ya. Di sini gua pakai dip pen kasar, maksudnya ya, dip pen kasar, susah banget ngomongnya. Pakai dip pen kasar seperti ini, terus tinggal digores-gores saja.
dikit-dikit gitu ya cuy ya. Nah ini yang bikin gimana ya, bikin kayak gambar gua itu rambutnya seolah-olah helai per helai gitu, padahal enggak ya, enggak helai per helai, cuman dikit-dikit doang gitu. Nah, oke seperti ini. Nah caranya seperti ini aja ya. Jadi kalian tinggal gores-gores saja, dan kuncinya itu ada di bagian samping-samping kayak gini ya, samping-samping rambut kayak gini, bagian samping-samping kayak gini itu kalian bisa kasih. Terus di bagian dalam wajah seperti ini kalian bisa tambahin dikit gini ya. Nah seperti ini, dan ini enggak cuman berakhir di ya seperti ini aja, tapi masih ada nanti ya, masih ada yang lain gitu. Nah sekarang waktunya shading, dan untuk shading kalian bisa pergi ke bawah lagi di bagian sini ya, bagian layer rambut ini kalian tambah layer lagi dan kemudian pangkas. Jika udah dipangkas, kalian bisa pakai blend mode, atau cara gampangnya itu kalian bisa langsung pergi ke menu warna, terus kalian langsung arahin aja ke warna yang lebih gelap gitu ya. Dan setelah itu kalian bisa langsung shading aja. Untuk shadingannya itu kalian bisa mulai dari bagian-bagian yang kecil-kecil, misalkan saja seperti ini ya, di bagian garis-garis kayak gini untuk awal-awal ya. Nah cari yang sekiranya itu area rambutnya itu gelap cuy ya, biasanya itu ada di area bawah. Kalau yang gelap itu biasanya ada di area bawah sini ya, di area sini itu biasanya gelap. Nah kalian nggak perlu semuanya gitu ya, dikit-dikit aja, karena kalau semuanya ntar kadang itu nggak sesuai ekspektasi gitu, malah hasilnya jelek cuy. Nah seperti garis-garis kayak gini dikasih aja, disesuaikan juga ya ukuran dari ini dari kuasnya. Nah seperti ini cuy ya. Nah sebenarnya ini udah selesai ya, jadi seperti ini aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Terus kalian itu bisa kalau pengen lebih bagus lagi itu kalian bisa tambah layer seperti ini, pangkas, kemudian pakai blend mode yang gandakan seperti ini. Nah jika udah selesai pakai airbrush ya, airbrush normal atau yang lainnya terserah. Dan setelah itu pakai warna yang sekiranya cerah seperti ini ya, warna ungu, biru ya, biru seperti ini. Kemudian kalian bisa gores di bagian bawah. Tujuannya ya untuk tambahan shading aja gitu. Nah kenapa kok pakai blend mode, kenapa kok nggak pakai yang lain? Karena jika kalian pakai blend mode itu kayak gimana ya, kayak transparan gitu loh. Nanti yang warna hitam ini yang kalian gambar ini, yang shading sebelumnya tadi ya, yang garis-garis ini itu nggak akan hilang cuy ya, tapi ditumpuk dengan warna yang lebih berwarna gitu, ditumpuk dengan warna lain namun masih kelihatan jadi transparan gitu. Nah jika udah selesai seperti ini, kalian bisa langsung tambah layer lagi seperti ini ya di bagian atas, terus kalian pangkas lagi dan kalian pakai warna yang lebih cerah ya, misalkan saja warna yang mendekati putih gitu, abu-abu mendekati putih, karena ini rambutnya warnanya hitam gitu. Nah kalau misalkan saja rambutnya warna biru kayak gini, kalian bisa pakai warna langsung putih, atau kalian bisa langsung pakai warna yang cerah gitu ya, yang pudar gitulah, biru pudar semacam itu ya. Nah di sini gue akan pakai yang abu-abu yang mendekati putih seperti ini ya, abu-abu cerah ya. Dan setelah itu untuk kuasnya itu gue akan pakai ini dipen kasar ya, dipen kasar. Setelah itu kita bisa tentukan area mana yang terkena cahaya gitu ya, karena ini untuk lightingnya. Nah biasanya gue mulai dari pinggir kayak gini ya. Oh tunggu coy. Nah kayak gini ya, di pinggir kayak gini ya, kalian tinggal coloring aja semuanya seperti ini dulu ya. Nah seperti ini, terus kalian bisa kalau kayak gini tuh jangan sampai ke sini ya, tapi cukup di sini aja karena cahayanya dari arah kiri doang, sementara yang di area kanan ini gelap. Jadi kalian bisa tarik garis
seperti ini untuk patokan arah cahayanya ya. Dan setelah itu kalian bisa langsung bikin aja. Caranya kalian tinggal gores-gores aja kayak gini. Semakin ke arah kanan itu akan semakin kecil ya, karena arah cahayanya itu dari kiri gitu. Nah ini kan masih ada kan, ganggu kan, kayak garis yang kalian bikin tadi ganggu, jadi kalian tinggal hapus aja dikit-dikit seperti ini ya. Pokoknya untuk lightingnya itu terputus-putus seperti ini cuy ya. Nah oke, udah jadi cuy ya, jadi kelihatan bagus ya kayak gitu. Itu cara simpelnya ya, ya kayak gitu. Jadi cukup mudah kan untuk coloring rambut sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu kasih embel-embel seperti blend mode ini, blend mode itu gitu kan. Cukup pakai blend mode, salah satu blend mode aja udah bisa bikin kalian gambar dengan bagus. Maksud saya coloring dengan bagus gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi cuy ya. Lihat. Jika dilihat kan pemandangannya kayak bagus gitu ya. Ya kuncinya yaitu tadi ada di bagian shading sama lightingnya. Kalau coloring pengen bagus ya kayak gitu kuncinya ya. Nah oke, udah selesai, dan sekarang kita coloring yang bagian cewek ya. Dan di bagian cewek ini gue akan pakai warna lain, nggak pakai warna hitam ya. Oke, untuk ceweknya ini gue akan kasih warna merah ya. Warna merah seperti ini. Nah gue akan kasih warna merah gelap aja ya, warna merah gelap seperti ini ya, biar agak ngejrengan dikit gitu ya, merah darah. Nah oke, jika udah selesai kalian bisa tambah layer ya. Di sini gue akan tumpuk aja layernya ya. Di bawah sini itu layer untuk yang cowok ya, yang atas itu untuk cewek. Nah oke, jadi langsung saja kita coloring di sini. Dan di sini seperti biasa ya, line art gua itu nggak terlalu bagus, jadi gua akan pakai brush ya, pakai flat tipan kasar seperti biasa lah ya. Warna merahnya kurang cerah cuy ya, kita pakai yang cerah aja cuy, seperti ini. Nah oke, jadi kayak gini aja ya, namanya juga contoh gitu ya. Kalau kalian pengen warna lain ya, opsi lain silahkan kalian pakai opsi lain ya. Dan di sini seperti biasa gue akan coloring dulu. Oke, coloringnya udah selesai ya. Kelihatan ngejreng banget ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jika udah selesai tinggal dirapiin aja seperti biasa ya cuy ya. Kalian bisa pakai dipen kasar untuk penghapusnya, dan kalian bisa langsung hapus saja bagian-bagian yang sekiranya itu berlebih atau nggak sesuai dengan line artnya gitu ya. Nah ini cara paling cepat sebenarnya. Kalau pengen cepat itu kalian pakai ini amber cat ya, tapi amber cat itu syaratnya harus line artnya harus rapi, jadi kalian harus ngerapiin dulu line artnya gitu ya, baru bisa pakai amber cat. Nah kalau yang ada yang bolong kayak gini ya tinggal dikasih aja, terus nanti hapus lagi gitu ya untuk colornya seperti ini. Oh ini line artnya belum gua rapiin ya, yang nggak apa-apa lah ya. Oke, dan jika pas perapian kayak gini, perapian dari ini ya, dari colornya, kalian bisa pakai dipen kasar aja biar yang sempit-sempit kayak gini itu bisa kejangkau gitu ya. Yang sempit-sempit kayak gini itu kalian harus pakai penghapus yang tipenya dipen kasar gitu ya. Oke cuy, udah selesai ya, jadi ini dia. Nah sekarang tinggal di shading aja ya, dan cara shadingnya sama ya, sama seperti cowok tadi. Kalian tambah layer, kemudian pangkas, dan ya nggak usah pakai blend mode kalau misalkan saja kalian masih bingung pakai blend mode ya.
Jadi nggak usah pakai blend mode dan langsung aja pakai warna merah yang gelap. Kalau shading itu pakai warna merah yang gelap ya, jangan pakai warna hitam terus kalian shading terus opacity-nya kalian turunin gitu. Itu hasilnya kurang bagus cuy ya. Jadi mending pakai ini ya. Sekalian kalian latih feeling kalian untuk kepekaan kalian terhadap warna. Nah, misalkan saja seperti ini ya. Ini masih kurang kurang apa namanya? Kurang gelap, jadi tambah gelap dikit lagi. Oke, dilihat dari jauh udah bagus, dilanjutin aja kalau bagus. Nah, ini gua masih pakai di pen kasar ya, dan kalian bisa coloring aja bagian-bagian yang sekiranya gelap gitu ya, seperti bagian dalam rambut seperti ini. Kalau cewek ya pasti ada lah ya. Nah, setelah itu di bagian luar sini ya kalian jangan diemin gitu ya, kasih garis-garis tambahan lah ya. Seperti di bagian-bagian bawah sini saja ya cuy ya, di bagian-bagian bawah sini saja gitu. Kayak ini ya di bagian sini aja gitu untuk masalah shadingnya gitu ya, nggak usah sampai semua gitulah. Nah, ini masih sama ya, untuk cahayanya itu masuk dari arah kiri dan nanti yang arah kanan akan gelap. Oke, seperti ini ya. Jadi yang bagian kiri itu cerah, sementara yang bagian kanan itu mendominasi gelap. Nah, oke, udah jadi. Nah, jika udah jadi seperti biasa ya, kalian tinggal tambah layer aja. Oh ya, yang ini juga dikasih ya cuy ya, biar bisa dibedakan gitu. Kayak gini udah selesai. Nah, jika udah selesai ya kalian tambah layer terus pangkas, terus pakai blend mode gandakan ya seperti biasa. Tujuannya apa? Supaya lebih gelap warnanya gitu ya, warnanya lebih gelap. Dan kalian bisa, nah kalau untuk warna lain ya, seperti misalkan saja kalau kuning ya, warna kuning seperti ini, kalian bisa pakai warna merah, ungu ya kayak gitu. Jangan pakai warna biru ya, jangan pakai warna biru atau hijau gitu, karena nanti hasilnya itu aneh cuy ya. Kalian bisa coba sendirilah ya. Nah, kalau pakai blend mode itu diuji coba ya cuy ya, jangan di langsung kayak gitu dah kelar gitu, nggak bisa kayak gitu cuy. Jadi harus diuji coba dulu. Nah, tapi kalau warna merah kayak gini itu kalian harus pakai warna yang sekiranya lebih gelap dari warna merah ya, seperti biru sama ungu kayak gini ya. Nah, di sini gua akan pakai warna biru aja, karena nanti hasilnya akan ungu cuy kalau di apa namanya, kalau di blend ya, seperti ini ya. Nah, jika udah dipilih warna yang kalian pilih, itu kalian pakai airbrush. Setelah itu kalian bisa langsung gores aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kan gue udah bilang kan kalau yang bagian kanan sini yang gua gores ini itu nanti akan gelap karena sorotannya itu dari arah kiri ya, sama kayak yang cowoknya ini. Nah, jika kurang gelap seperti ini kalian geser ke bawah sini ya, jangan ke sini tapi ke bawah sini seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut lagi. Nah, kalau dipakai blend mode nanti yang gelap akan tambah gelap gitu ya, terus yang terang akan jadi gelap gitu cuy. Prinsipnya kayak gitu. Kalau masih kurang bisa ditambah lagi, lebih gelap lagi, dan digores-gores lagi seperti ini. Nah, ini cara simpelnya ya. Kalau ada cara yang lebih rumit tapi itu nggak gua tunjukin di sini karena judul videonya adalah cara simple buat coloring rambut gitu ya. Jadi cuman pakai satu blend mode aja. Nah, ini udah selesai ya. Dan setelah itu apa bang? Ya seperti yang cowok ini ya, kita langsung ke bagian lighting aja. Kita tambah layer, pangkas, dan kemudian kita ambil warna merahnya. Tinggal tap tahan aja seperti ini. Dan setelah itu kita bisa pakai warna yang pink kayak gini ya, atau kalian bisa pakai warna oranye lah ya. Kalian bisa pakai warna oranye atau yang lainnya gitu ya, yang sekiranya cerah. Terus untuk pennya pakai di
pen kasar gitu ya. Dan seperti biasa mulai dari bagian pinggir dulu seperti ini ya. Bentar cuy ya. Nah seperti ini, dan setelah itu kalian bisa langsung ini bikin bagian yang terkena cahaya gitu ya. Nah bagian yang terkena cahaya itu yang ini, yang bagian sini ya, jangan di bagian sini gitu, yang sini ya. Nah kalian bisa pakai garis dulu seperti ini untuk patokannya, dan setelah itu kalian bisa gambar. Untuk gambarnya kalian cukup gores-gores kayak gini-gini aja. Jika misalkan saja kalian kurang ngerti cara gambarnya kayak gimana ya, kalian ambil cara mudahnya aja ya. Jadi kalian tinggal gores-gores dikit. Nah setiap garis ya ada yang panjang di bagian sisinya, kemudian yang tengah ini melengkung gini. Jadi prinsipnya kayak gini cuy, kayak gini ya. Untuk bagian sini nih, untuk bagian sini kalian bisa pakai itu. Oke, setelah itu kalian bisa rapikan ya. Kalian bisa lihat di sini, ini ada garisnya ya. Jadi kalian hapus saja seperti ini. Oke, dan yang bagian sini juga kalian bisa bikin kayak gini ya cuy ya. Jadi dihapus, dirapiin gitu, biar lebih rapi aja sebenarnya. Dan cukup di tengah-tengahnya seperti ini kalian kasih cekungan. Jadi seperti ini. Nah sebenarnya nggak pakai cara ini juga nggak apa-apa, tapi ya gua tunjukin aja gitu supaya pengetahuan kalian nambah ya. Nah, oke, seperti ini ya. Udah selesai dan bisa dirapikan lagi sebenarnya. Oh tunggu, ini salah brush cuy ya. Pakai brush di pen. Nah di bagian sini juga boleh kalian kasih aja ya, tapi dikit aja gitu. Cukup di bagian pinggirnya aja seperti ini. Udah selesai. Nah untuk yang ini nggak usah kalian kasih juga nggak apa-apa ya, karena cahayanya itu dari arah kiri dan yang gelap pastinya yang kanan. Nah, oke, ini udah selesai ya. Nah yang detail-detail kecil seperti ini ya, apa dari helai per helai kayak gitu ya rambutnya ya. Nah itu kalian bisa taruh di depan kayak yang gua tunjukin yang cowok ini. Kalian juga bisa taruh di belakang. Caranya kalian tinggal ya pastiin aja ya. Kalian tinggal awasin dan pastikan layer mana yang untuk detail. Nah di sini ada di paling atas ya untuk layer detailnya ya. Nah, kalian bisa pakai itu. Ambil aja warna merahnya, dan setelah itu atur ukuran kuasnya itu hingga 1 sampai 2 mili ya, kayak gitu. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja pakai gini ya. Nah kuncinya itu ada di bagian pinggir-pinggir kayak gini aja ya, pinggir-pinggir dari ini apa namanya, dari rambutnya kayak gini ya. Nah seperti ini ya, kalian bisa lihat. Nah, kalau bisa yang tipis aja ya. Tipis itu maksudnya yang dikasih itu yang bagian bawah aja ya, jangan sampai ke atas kayak gini ya, karena nanti jelek. Dan jangan terlalu banyak ya, cukup 2 sampai 3 aja gitu. Yang ini juga sama ya. Jadi yang kuncinya itu ada yang di bagian pinggir seperti ini, sama di bagian tengah wajah ya, kayak gini. Kalian bisa tambahin dikit-dikit. Nah kenapa kok layer untuk detail rambut ini dikasih di atas ya, supaya bisa menutupi line artnya aja ya. Dan kalian juga bisa ini lebih bagus gitu ya gambarnya, supaya detailnya kelihatan gitu dan nggak tertutup. Kayak gini ya. Nah udah selesai. Pokoknya yang sekiranya di pinggir-pinggir rambut kayak gini ya, pinggir-pinggir gambar rambut kalian bisa kasih aja.
Nah oke, ini udah selesai caranya cuy ya. Dan sebenarnya ada trik lagi ya, yaitu di bagian penambahan cahaya gitu. Di penambahan cahaya contohnya seperti yang bagian terang ini, itu kalian bisa tambah lebih terang lagi dengan blend mode atau efek ya. Nah sekarang gue akan tunjukin trik lagi yang sekiranya bisa bikin gambarnya jadi lebih bagus gitu ya. Ya pengefekan cahaya ya lah, intinya kita tambah cahayanya. Nah di sini ada dua ya. Nah mumpung di sini ada dua rambut, jadi gue akan tunjukin satu persatu. Yang cowok ini akan gue lakukan secara manual menggunakan blend mode ya. Jadi kalian tambah layer seperti ini, kemudian kalian pangkas. Nah ini ada di layer rambut yang cowok ya. Nah ingat kalau pengen mangkas atau pengen gambar ulang gitu ya, kalau di menu layer ini perhatikan layer yang kalian pilih, jangan asal pilih gitu ya. Yang biru seperti ini itu artinya terpilih cuy ya. Jadi jangan asal pilih. Banyak orang yang kesalahannya itu di layer gitu ya, itu sebenarnya bukan kesalahan pemula ya, profesional juga sering gitu ngelakuin kesalahan kayak gitu ya. Nah tapi kalau profesional kan udah sering, jadinya udah bisa mengatasinya gitu. Kalau profesional pasti kalau pemula maksudnya ya, kalau pemula pasti bingung, tapi kalau profesional pasti udah bisa mengatasinya ya. Jadi tips gua, kalian kalau pengen coloring atau pengen pangkas otak-atik layer ya, kalian harus teliti di bagian layer ini ya, nanti lama kelamaan kalian juga akan terbiasa. Oke kita lanjut. Di sini kan normal ya, normal, blend modenya masih normal, dan kita ubah ke menambah atau add. Nah ini dia ya, tepatnya ada di pencerah atau lighter, dan kita gunakan yang add ini atau yang menambah ya, yang blend modenya itu menambah yang ini. Nah jika udah terpilih seperti ini udah tulisannya udah berubah jadi menambah ya. Nah kita gunakan kuas airbrush normal atau yang lain boleh ya, terus pakai warna putih aja biar lebih cepat gitu. Setelah itu kalian bisa gores aja di bagian yang cerah seperti ini. Sebenarnya untuk warnanya ini, untuk warna pencahayaannya ini kalian boleh nggak pakai warna putih ya, tapi pakai warna yang lain boleh merah, boleh biru, terserah ya, kalian boleh pakai apapun. Nah sekarang adalah cara yang kedua untuk menambah cahaya supaya lebih ngejreng kayak gini ya, supaya lebih mengkilap gitu ya. Nah namanya juga rambut gitu. Nah oke, jadi sekarang yang cewek itu kita pakai filter sekarang ya. Di sini gue akan pakai filter. Kalau pakai filter kalian nggak perlu tambah layer ya, cukup layer yang bercahaya aja ya. Ini adalah shading dan yang ini adalah lightingnya, dan yang ini adalah warna shading dasar ya. Nah kita pilih yang paling atas ini, yang lighting ini ya. Nah cara untuk mengetahuinya gimana ya, kalian tinggal kayak gini aja kan, kayak gini kan kalian nggak tahu ya gambarnya yang mana. Nah gambar mata itu kalian bisa tap aja. Nah mana yang hilang berarti itu adalah bagian lightingnya atau bagian yang kalian pilih gitu ya. Nah jadi cara itu jika kalian pengen lebih akurat dan nggak salah dalam pilih layer ya, jadi kalian tes dulu seperti ini ya. Kalian tinggal tap aja gambar mata itu, kemudian kalian tinggal nyalain matiin gitu aja, supaya kalian bisa tahu itu layer apa gitu ya. Atau kalian bisa rename aja atau ubah namanya biar lebih mudah untuk membedakannya gitu. Nah oke kita lanjut. Di sini kita langsung masuk ke menu filter aja seperti ini ya, filter. Nah di sini taruh di bagian yang sekiranya itu kelihatan ya cuy ya. Dan kalian masuk ke bagian artistik ya. Di sini di teks yang ada di bagian bawah ini bisa kalian geser. Kalian masuk ke menu artistik, bagian yang artistik ini, dan kemudian kalian pilih yang mekar ini ya, mekar yang ini. Itu kalau di versi Inggris itu namanya bloom ya. English version is bloom. Kalau di sini di Indonesia, versi Indonesia namanya itu mekar ya. Dan jika kalian tap 2 kali nanti akan keluar pengaturan seperti ini, dan kalian bisa atur suka hati ya. Nah seperti ini. Ini untuk radiusnya, untuk areanya, untuk kecerahannya ya. Jika kecerahannya dipudarin ya nanti akan ikut pudar cahayanya, jadi di full aja. Kemudian yang ini radius ya, radius untuk
ini apa namanya, untuk tingkat ya sama seperti tingkat kecerahan lah ya, tapi ini lebih ke menyebar gitu loh, menyebar. Kalau direndahin kayak gini tetap cerah tapi nggak banyak gitu. Kemudian ini untuk area pencerahan ya, ini hampir sama fiturnya seperti radius kayak gini, cuman ini mencakup area yang tertentu aja. Nah, jadi cara pakainya kalian nggak perlu apa namanya, pusing-pusing mikirin seperti area, radius, kecerahan, seimbang. Cukup kalian tinggal geser-geser aja kalau sekiranya pas ya, sekiranya pas gitu ya, kalian geser-geser seperti ini, sekiranya pas dan menarik di mata kalian ya pakai aja gitu. Karena ya umumnya kalau orang gambar itu lebih mengandalkan feelingnya ya, bukan apa namanya seperti angka gitu, nggak pakai kayak gitu. Karena warna aja itu bisa menipu cuy ya, warna itu bisa ada ilusinya sendiri, jadi nggak bisa kalian nggak bisa mengandalkan kode gitu, standarnya kayak gini, standarnya kayak gitu, nggak ada. Jadi kalau menurut kalian bagus ya itu pakai gitu ya cuy ya. Nah, jika udah selesai centang aja. Oke, jika udah selesai seperti ini, itu ada X, jadi keluar aja dari fitur itu tadi, filter ya. Nah, udah jadi cuy ya. Ini untuk trik tambahan ya, intinya ini trik tambahan. Sebenarnya nggak dikasih efek cahaya kayak gini, penambahan cahaya itu udah bagus cuy ya. Tapi ya di sini gue pengen kasih aja, pengen tambahin aja supaya ya videonya lebih berisi lah, dan supaya kalian juga mendapatkan pengetahuan juga lebih banyak gitu ya. Nah, jadi cara itu untuk coloring rambut secara sederhana sebenarnya ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah trik coloring rambut sederhana namun dengan hasil yang luar biasa. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Bang, kenapa kok disebut sederhana padahal ribet kayak gitu? Ya mungkin jika di sudut pandang kalian itu mungkin terkesannya ribet, tapi di sudut pandang gua itu ada yang lebih ribet lagi daripada ini, dan ini adalah yang paling sederhana. Nah, untuk kenapa kok bisa gua sebut sederhana? Ya kalian bisa lihat di sini, tidak ada warna-warna lain yang lebih mencolok selain warna yang gua pilih ya. Misalkan saja rambutnya ini warna merah, ya dominan warna merah semua. Gue cuman pakai dua jenis warna di sini cuy ya, yaitu warna merah untuk warna dasarnya dan warna biru untuk shadingnya aja. Jika misalkan saja ini ribet ya, ini yang versi ribet untuk pewarnaan rambutnya itu ada gradiasinya cuy ya. Jadi gradiasinya itu biasanya itu dari warna merah ke kuning atau merah ke orange, atau dari hitam ke biru atau hitam ke hijau seperti itu. Dan di sini nggak ada, cuman warna dasar aja. Kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah gitu aja. Selain itu di sini gue nggak pakai blend mode secara muluk-muluk ya. Gue cuman pakai blend mode untuk mempergelap dan mempercerah aja, nggak pakai yang lain. Contohnya seperti di efek supaya warnanya lebih pudar, atau mungkin di efek supaya warnanya lebih gelap, lebih cerah gitu ya. Nggak pakai blend mode itu. Gue cuman pakai blend mode gandakan, menambah dan juga layer gitu aja ya, nggak pakai yang lain. Jadi itulah kenapa gue sebut ini sederhana. Nah, jika kalian berpikir ini ribet, itu berarti kalian belum sampai di coloring rambut yang lebih kompleks dan lebih ribet daripada ini. Sebenarnya ada cara yang lebih ribet daripada ini dan lebih kompleks lagi untuk coloring rambutnya. Nah, jadi inilah yang paling sederhana untuk coloring rambut namun dengan hasil yang bagus ya. Sebenarnya ada yang lebih sederhana daripada ini, tapi hasilnya kurang bagus, kurang menarik, alias coloring aja gitu, nggak ada efeknya. Nah, yang di sini yang gua maksud adalah yang sederhana namun dengan hasil yang luar biasa, yang bagus gitu ya, yang kelihatannya wah gitu kalau dipandang. Nah, oke, jadi kayak gitu untuk keterangannya ya. Ya kesannya seperti panjang lebar ya, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya. Ya tapi itulah kenyataannya. Oke, jadi itu tadi video yang bisa gue berikan kepada kalian semua ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe jika kalian mau. Dan kalau pengen follow akun sosial media gua, linknya ada di deskripsi. Dan jika kalian pengen dukung gua, silahkan dukung gua di karyakarsa.com, linknya juga ada di deskripsi. Selain kalian bisa dukung gua, kalian juga bisa request gambar ya, atau pesan gambar ke gua secara pribadi. Jadi kalian nggak cuma dukung gua doang, tapi kalian juga dapat hasilnya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.